warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di acara sesi tanya jawab kajian di perguruan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih setia mengikuti setiap sesi tanya jawab yang kami adakan, bertujuan untuk lebih memahamkan kepada murid akan apa yang dipelajarinya. Setelah paham, yang kami harapkan diterapkan, dipraktekkan, dinyatakan, diwujudkan di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, di dalam gerak di setiap hari, di dalam setiap menjalankan akhlak budi pekerti sehari-hari. Itu tujuannya kalau sudah paham. Alhamdulillah, kita mulai sesi tanya jawab supaya menyingkat waktu. Baik, yang pertama, pertanyaannya ialah apa arti logo dari perguruan yang baru? Maksudnya logo yang ini ya Bapak Ibu, yang baru ini yang baru, ini yang lama. Yang baru ini berlafazkan mem hak mem dal. Itu ialah lafaz yang sebenar-benarnya yang ada di dalam diri kita, menyatakan itulah asal mula awal daripada kejadian kita, dari pancaran nur junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya, ini asal daripada kejadian diri kita. Ingat itu, berarti kita asal daripada cahaya. Cahaya dari siapa? Cahaya pancaran daripada nur Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipasang menjadi logo di perguruan kita? Jadilah kita sebenar-benarnya umat Rasulullah. Jagalah kesucian cahaya yang dititipkan kepada kita. Jangan dikotori. Logo ini ialah amanah bahwa kita harus menjaga kesucian cahaya yang telah Allah titipkan kepada kita. Seperti itu ya, Ibu. Sudah saya jawab pertanyaannya. Dan yang kedua, ada pertanyaan lagi di sini ya. Pertanyaannya begini. Oh, ini bukan pertanyaan ya. Ini beliau menyatakan begini, karena kita berasal dari 4 anasir. Nah, ini saya stop dulu ini ya.
Karena kita berasal dari 4 anasir. Nah, ini saya stop, saya titik tanda tanya, nggih. Di sini harus dibenarkan kalimatnya, nggih. Kalimatnya ini kurang pas. Karena kita berasal dari 4 anasir, ini salah, ya, kata-katanya kurang pas. Kita bukan berasal dari 4 anasir. Yang dikatakan 4 anasir itu ialah alwamah, amarah, supiyah, mutmainah. Itu titipan Allah kepada kita untuk menemani hidup kita selama ada di dunia. Seperti itu, nggih? Paham nggih? Asal kita bukan dari 4 anasir. Kita berasal daripada nur. Dari nurnya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu asal mula kita. Prosesnya yang terzahir sudah diterangkan lewat perguruan. Lalu yang batin Allah tiupkan. Yang zahir melalui proses. Melalui proses perantara ayah dan ibu. Gitu pun juga dari air rasa ayah dan air rasa ibu dikatakan nur juga. Karena asal daripada tanah, air, angin, dan api dinaikkan lagi, berasal dari nur cahaya juga. Nur junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus lebih rajin belajar lagi, menyimak kajian-kajian dengan tenang, karena kuncinya di situ, menyimak pelajaran. Kalau hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, menyimak pelajaran tidak bisa masuk ilmunya, pelajarannya. Harus diulang-ulang menyimak pelajaran itu. Tidak cukup sekali, kurang paham, didengarkan lagi kajian yang sebelumnya. Didengarkan lagi kajian sebelumnya. Karena dari kajian ke kajian terkadang saling berkaitan, saling bersambung, dan saling menjelaskan. Nah, jadi mari lebih giat belajar lagi. Tidak apa-apa. Sambungannya terus seperti ini, saya lanjutkan. Apakah boleh setiap kali mengucapkan salam kepada 4 anasir? Maksudnya, apakah boleh setiap kali kita seandainya keluar rumah, mengucapkan salam ke tanah, ketika kita merebus air, mengucapkan salam ke air, atau waktu mandi, terus apakah kita boleh ketika kita menyalakan kompor? Boleh. Karena anasir itu sahabat kita. Mereka hidup, mereka perlu dihargai. Nah, maka ya disalami juga. Boleh, silahkan ya. Gimana, sudah jelas ya? Nanti kalau kurang jelas bisa bertanya lagi. Nanti masalah 4 anasir salamnya nanti bisa di share lagi di grup ya. Pertanyaan selanjutnya, setiap kali akan membaca sholawat, apakah harus diawali tawasul?
tawasul hanya sekali saja ya. Selanjutnya silakan. Tidak perlu diawali lagi dengan tawasul. Seumpamanya baru bangun tidur, mengucapkan tawasul, baru sholawat. Nah, seharian nanti tidak perlu tawasul lagi. Cukup sekali. Okay? Terus ketika kita akan tidur pun langsung bersolawat tidak apa-apa. Okay? Masalah tawasul itu kan masalah keluangan waktu. Okay? Kalau tidak repot, boleh tawasul lagi. Kalau repot, terburu-buru, waktunya sempit, umpamanya, langsung aja tidak apa-apa. Okay? Baik, yang selanjutnya ini sudah saya tandai dulu biar tidak lupa. 1, 2, 3, 4. Oke. 4 pertanyaan sudah kita jawab. Selanjutnya, apabila dalam perjalanan bersepeda, ketika saya mau sholatul daim, apa diawali dengan 3 nama suci? 3 nama suci cukup dibaca sekali, tidak apa-apa ya. Maksudnya apa tuh membaca 3 nama suci ini? 3 nama suci sering saya terangkan bahwa ketika membaca 3 nama suci itu berarti mengembalikan jati diri kita. Nama yang pertama mengatakan bahwa kita ini awalnya tiada. Tuh, tolong dipahami. Setelah tiada, Allah mengadakan. Lalu Allah meniupkan ruh ciptaannya. Dikatakan Nur Muhammad batin, bercahaya. Lalu Allah menyempurnakan dengan 7 sifatnya. Nama yang ketiga. Berarti apa? Setelah membaca 3 nama suci, hati-hati ya. Kita harus sudah paham, kita ini tidak mempunyai apa-apa. Semua titipannya Allah. Harus hati-hati dalam melangkah. Hati-hati. Jaga amanah dari Allah. Jangan sampai gila, jangan sampai takabur, jangan sampai kufur. Banyak minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, seperti itu ya, paham ya? Nah, seperti itu. Lalu, pertanyaan selanjutnya. Sholat Isya jam 2 malam. Oh, ini beliaunya ketiduran. Apa boleh? Silahkan. Lalu dilanjut tahajud. Silahkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silahkan. Asal jangan melewati sholat subuh. Atau pas mau subuh ya jangan ya. Makanya diusahakan. Kalau tidak ada kerepotan, kalau tidak ada kesibukan, kalau tidak ada halangan, kerjakan sholat waktu tepat waktu. Kerjakan sholat yang 5 waktu maksud saya secara tepat waktu. Paling tidak sampai kehilangan waktunya. Dijaga, belajar disiplin. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah waktu mengerjakan sholat syariat dibolehkan sholatul daim juga? Ya, kalau pas sholat syariat, ya sholat syariat saja. Jangan dicampur-campur ya, agar tidak bingung. Setelah sholat 5 waktu baru sholatul
daim ya. Seperti itu. Biar tidak bingung nantinya. Karena sholat 5 waktu ibadahnya badan jasmani. Kalau sholatul daim ibadahnya badan ruhani. Nah, harus paham ya. Harus bisa memilah agar tidak bingung. Baik, selanjutnya ketika mau sholat 5 waktu ataupun sholatul daim, hati selalu bergetar. Ya, ini kenapa ya? Ketika bergetar berarti harus berterima kasih. Bergetar itu tanda hati kita sedang dihidupkan. Oke, dihidupkan dari kelalaian. Bersyukur, banyak istighfar, nggih. Itu tadi. Tidak perlu takut. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sebetulnya kemarin sudah saya uraikan di pelajaran minggu kemarin, tapi ya tidak apa-apa. Makanya minta tolong pada murid-murid yang tercinta, murid-murid yang terkasih, murid-murid yang tersayang. Ya. Ketika mendengarkan kajian, dengarkan dengan tenang, diulang-ulang, biar dapat pelajarannya ya. Tapi tidak apa-apa, ini saya jelaskan lagi. Allah bukan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ini memang harus didengarkan dengan tenang. Kalau tidak tenang, tidak paham. Takutnya malah salah paham. ya, Masya Allah. Allah itu kan sekedar tulisan. Alif, lam, ha, Allah. Ini dijelaskan. Sedang yang dikatakan Tuhan itu sifatnya laisa kamislihi syai'un. Sudah saya share di grup, ya. Nanti tolong dilihat lagi artinya, ya. Jadi laisa itu maksudnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, ya. Berarti kalau tidak ada sesuatu pun yang serupa, berarti kan tidak bisa disamakan dengan tulisan. Tulisan itu bisa dibaca. Nggih. Paham nggih? Pelan-pelan. Dengan tenang dihayati. Tulisan nama saya ini, mohon maaf, nama saya, nggih. Contoh, nggih. Muhammad Wahono, nggih. Muhammad titik Wahono, M Wahono, itu tulisan saja. Bisa ditulis di kertas, bisa tulis di baju sekolah bed waktu kecil umpamanya, bisa ditulis di mana saja yang diinginkan yang punya. Sedangkan saya yang punya nama Muhammad Wahono tadi, itu saya bukan tulisan. Itu nama saya berupa tulisan. Sayanya ya ini gitu loh. Paham nggih? Jadi Allah itu nama kebesaran daripada zatnya yang suci. Makanya jangan disembah namanya. Sembahlah yang punya nama. Yang punya nama itu tadi yang laisa. Nah, paham nggih? Kalau nama itu masih terlihat, sedang Allah tidak terlihat. Nama bisa ditulis, berarti berwujud. Berarti ada yang menyamai tulisan itu tadi. Nggih. Di masjid A ada tulisan Allah.
masjid B ada tulisan Allah. Ini sebatas tulisan maksudnya. Belajar ilmu rasa harus pakai yang namanya rasa juga. Paham nggih? Nah, jangan kita menyembah nama. Sembahlah yang punya nama, maksudnya seperti itu loh. Makanya nama itu bukan Tuhan dia. Dia nama itu mewakili kebesaran zatnya, gitu loh. Nama itu mewakili kebesaran zatnya Tuhan ini tadi. Sedang Tuhan itu Laisa. Maka jangan berhenti di nama. Galilah terus dengan belajar ilmu ma'rifatullah. Kalau menyembah nama sia-sia. Itulah maksudnya. Paham nggih? Allah nama kebesaran zatnya. Sedang yang mempunyai nama ini Laisa. Makanya di Quran sudah saya sharekan ayatnya. Paham nggih? Paham nggih? Kalau tidak paham, nanti bisa japri lagi. Ya, kalau kurang jelas. Jadi, saya dengan nama saya beda. Saya ini diri pribadi ini wujud. Ini ya, umpamanya. Sedang nama saya, ini bisa dipindah kemana-mana. Yang tadi saya katakan, Muhammad Wahono. Ya, umpamanya. Seperti itu, nggih. Itu bisa ditempel di baju, di seragam, dan di mana saja. Di rapot saya ada tulisannya, tapi itu bukan saya, itu nama saya aja, gitu loh. Maksudnya Allah seperti itu tulisannya. Jangan menyembah namanya, sembahlah yang punya nama, biar tidak tertipu. Allah ini nama dari kebesaran zatnya. Nama Allah ini mewakili yang Laisa ini tadi loh maksudnya. Jadi kita cari yang punya nama. Jangan kita cari nama yang namanya saja, jangan. Carilah yang punya nama. Melalui apa? Melalui ibadah rohani. Dikatakan ibadah sholatul daim. Ya nah. Saya lanjut lagi. Mudah-mudahan paham. Ya. Terus nah ini apa yang dimaksud dengan sholatul daim? Sholatul daim ialah ibadah rohaniyah. Ruh yang menjalankan. Kalau sholat 5 waktu ibadah jasmaniyah. Jadi jasmani yang mengerjakan. Jadi dua-duanya ibadah. Jasmani menjalankan sholat wajib 5 waktu, badan rohani wajib mengerjakan sholatul daim. Sholat yang secara berkelanjutan terus-menerus 24 jam. Itu sholatul daim. Nah, bagaimana cara menjalankan sholatul daim yang baik? Sholatul daim sudah saya katakan berulang-ulang kali. Mohon disimak dengan tenang. Tata cara sholatul daim, duduk tidak diatur. Cari tempat yang paling nyaman bagi kita. Bisa duduk, bisa berdiri, bisa sambil tiduran, bisa sambil masak, sambil apapun dan kapanpun bisa. Bahkan sambil naik motor pun bisa. Sambil bermasak bisa. Jadi sholatul daim itu tata caranya, rasa kita hanya diwajibkan merasakan gerak keluar masuknya napas. Bukan menarik, bukan mengeluarkan, juga bukan menahan.
Kalau menarik, mengeluarkan, menahan, itu jatuhnya olah napas. Kalau sudah olah napas berarti yang keluar tenaga dalam. Kalau sudah tenaga dalam, yang keluar nanti kesaktian. Itu larinya nanti ke mutmainah. Mutmainah yang tidak baik maksudnya. Paham ya? Jadi